Firman sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yasin Hidayat dengan NIM 2133111158 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Servianus Kulilaga dengan NIM 2133111048 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rajat Tuloba dengan NIM 2133111191 sebagai pemateri keempat. Saya Aisyah Zera, NIM 2133111168 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama lengkap saya Zulkifli Suban Bayi dengan NIM 2133311095 sebagai pemateri keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang utang jangka pendek, provisi dan kontingensi. Nah, sebagai materi pertama, dan saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang utang jangka pendek dan jenis-jenis dari utang tersebut. Nah, yang pertama, utang jangka pendek adalah hutang perusahaan yang harus dibayar dalam tempo 1 tahun. Namun juga bisa temponya dikurangi kurang dari 1 tahun tergantung bagaimana siklus operasional perusahaan yang bersangkutan. Nah, sedangkan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK, hutang adalah hutang yang pelunasannya menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menciptakan hutang lancar baru. Nah, karena pembayaran atau pelunasan hutang lancar biasanya menggunakan aktiva lancar dalam akuntansi terhadap istilah rasio lancar atau current ratio. Jadi rasio lancar adalah perbandingan ukuran atau hutang lancar dan aktiva lancar dengan aktiva lancar yang digunakan para kreditur atau pemberi pinjaman untuk menilai apakah yang akan diberi pinjaman memiliki kemampuan untuk melunasi hutang mereka atau tidak. Kemudian pada materi yang kedua tentang beberapa jenis hutang. Nah, yang pertama adalah hutang usaha. Hutang usaha atau account payable atau hutang dagang merupakan saldo yang terhutang pada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerima jasa atau akuisisi aktiva. Kemudian periode pelunasan kredit ini biasanya ditentukan dalam persyaratan penjualan, misalnya seperti pelunasan hingga dari 30 hari hingga 60 hari. Yang berikut jenis hutang yang kedua adalah wesel bayar atau notes payable. Adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal dan masa di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembayaran atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, wesel juga dapat diklasifikasikan sebagai wesel dengan bunga atau wesel tanpa bunga. Terima kasih. Bisa wesel dengan bunga. Contoh dari sketcho menandatangani sebuah wesel 4 bulan kedelai $100.000 dengan bunga 6%. Ayat jurnal mencatat penerimaan kas dari sketcho pada tahun kemarin sebagai berikut. Kas pada wesel bayar, kasnya 100.000, wesel bayarnya 100.000. Ayat jurnal penyesuaian pada Juni tanggal 30, buat bunga 2.000, utang bunga 2.000. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran wesel dan bunga keluar untuk tanggal 1, yaitu wesel bayar 100.000, utang bunga 2.000 pada kas 102.000. Yang berikut penerbitan wesel dengan bunga. Contoh dari sketcho menerbitkan wesel dan bunga pada tanggal 4 bulan senilai 102.000 kepada Kesdari Nasional Bank. Nilai sekarang itu adalah 100.000. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini bagaimana sketcho, yaitu pada Maret tanggal 1
kas 100.000 pada diskonto atas wajib bayar 200.000 pada wajib bayar 102.000. 3. Jatuh tempo berjalan hitung hutang jangka panjang. Perusahaan tidak mencatat hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar jika akan ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Didanai kembali untuk dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru, dikonversi menjadi modal saham. 4. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali atas dasar jangka panjang, dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya. Kriteria pendanaan kembali. Perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali itu. Maksud untuk mendanai kembali atas dasar jangka panjang berarti perusahaan bermaksud mendanai kembali jangka pendek sehingga penggunaan modal kerja tidak akan diperlukan lagi selama tahun fisika atau siklus operasional jika lebih aman. 5. Hutang dividen. Hutang dividen tunai adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otoritas dewan direksi. Pada tanggal pengumumannya, perusahaan mengasumsikan kewajibannya menempatkan pemegang saham dalam posisi krediator atas sejumlah dividen yang diumumkan. Dividen saham preferen kumulatif yang telah diakumulasikan tetapi belum diumumkan tidak diakui sebagai kewajiban karena dividen saham preferen yang tertunggak bukan merupakan kewajiban hingga tindakan informal diambil oleh dewan direksi yang mengotorisasi pembagian laba. Hutang dividen dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban. Dividen saham seperti ini tidak memerlukan pengeluaran dividen atau jasa masa depan. 6. Uang muka dan deposito pelanggan. Kewajiban lancar perusahaan dapat mencakup deposito kas yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Klasifikasi pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito atau pemutusan hubungan yang menyertakan. 7. Pendapatan diterima di muka. Cara memperhitungkan pendapatan diterima di muka yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa dilakukan, yaitu yang pertama, ketika uang muka diterima, kas di debit, dan akun kewajiban lancar yang mengidentifikasikan sumber pendapatan diterima di muka di kredit. Kas pendapatan diterima di muka. Yang kedua, ketika pendapatan diterima, akun pendapatan diterima di muka di debit dan akun pendapatan yang diterima di kredit. Pendapatan diterima di muka pendapatan. Kemampuan untuk melaksanakan
pendanaan kembali dapat ditujukan perusahaan dengan yang pertama, mendanai kembali secara aktual kewajiban jangka pendek dengan menerbitkan kewajiban jangka panjang atau sekuritas ekuitas setelah tanggal neraca tapi sebelum neraca tersebut diterbitkan. Yang kedua, melakukan perjanjian pendanaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk mendanai kembali utang atas dasar jangka panjang pada syarat-syarat yang ditentukan. 8. Utang pajak penjualan. Ayat jurnal berikut ini mengilustrasikan penggunaan akun hutang pajak penjualan untuk transaksi penjualan sebesar $3.000 apabila pajak penjualan sebesar 4% diberlakukan kas atau utang usaha 3.120, penjualan 3.000, utang pajak penjualan 120. Dalam pajak perusahaan pajak penjualan dan jumlah penjualan tidak dipisah pada waktu penjualan terjadi. Keduanya dikredit secara total ke akun penjualan sehingga untuk merefleksikan secara benar jumlah penjualan aktual dan kewajiban untuk pajak penjualan, akun penjualan yang harus didapatkan sebesar jumlah pajak penjualan yang terutang kepada pemerintah atas penjualan itu dan akun utang pajak penghasilan dikredit sebesar jumlah yang sama. Penjualan, utang pajak penjualan. 9. Hutang pajak penghasilan. Dengan menggunakan informasi dan nasihat terbaik yang tersedia, perusahaan harus mempersiapkan SPT pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Hutang pajak atas nama perusahaan seperti yang dihitung per SPT pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir pegawai instansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Selain itu, pos-pos berikut yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga sering dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Pemotongan gaji. Jenis paling umum dari pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tebuan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Absensi yang dikompensasi adalah absensi dari pekerjaan seperti cuti, sakit, dan hari libur. Suatu kewajiban yang harus diakualkan untuk biaya kompensasi atas absensi di masa depan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Kewajiban pemberi kerja atau majikan yang berhubungan dengan hak karyawan untuk menerima kompensasi atas absensi di masa depan berasal dari jasa karyawan yang telah diserahkan. Kewajiban yang berhubungan dengan hak yang bersifat terjamin penuh atau bertransformasi. Pembayaran kompensasi itu adalah sangat mungkin jumlah dapat diestimasikan dengan layak. Perjanjian bonus. Ayat jurnal untuk mencatat bonus, beban bonus karyawan pada hutang bonus pembagian laba. Ayat jurnal untuk membayar bonus, hutang bonus pembagian laba pada kas. Provisi merupakan liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui dengan pasti. Perusahaan dapat mengakui adanya provisi jika ada beberapa kondisi. Pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu, misalnya penjualan. 2. Memungkinkan harus keluarnya sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 3. Estimasi dan jumlah kewajiban dapat diukur secara angka. Perkara pengadilan, klaim dan penghinaan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan: pertama, periode waktu di mana penyebaran pidana mendesak terjadi. 2. Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. 3. Kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Biaya jaminan dan garansi. Perusahaan menggunakan dua metode akuntansi biaya jaminan. Yang pertama, metode aset kas biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan.
Yang kedua, metode akrual biaya jaminan dibebankan ke beban operasi pada tahun berjalan. Ada dua pendekatan dalam metode akrual, yaitu expense approach dan storage approach. Kontingensi adalah satu kondisi, situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan kontingensi atau kerugian kontingensi untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Yang berikut kerugian kontingensi merupakan situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih dari faktor-faktor tersebut tergantung kontingensi. Situasi estimasi kerugian kontingensi harus dikeluarkan dengan membebankan kebeban dan kewajiban dicatat hanya jika dua kondisi ini terpenuhi, yaitu yang pertama, informasi yang tersedia sebelum penerbit laporan keuangan menunjukkan kemungkinan besarnya kewajiban telah terjadi pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak. Beberapa kerugian kontingensi yang lebih umum, yaitu yang pertama, perkara pengadilan, klaim, dan pengenalan. Yang kedua, biaya jaminan dan garasi. Yang ketiga, premi dan kupon. Yang keempat, kewajiban lindungan. Keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak menerima aktiva atau memiliki kewajiban yang menurun yang keberadaannya tidak pasti, tetapi pada akhirnya mungkin menjadi sah. Jenis keuntungan yang khas adalah yang pertama, penerima yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan pengambilan dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang harus mungkin menguntungkan. Yang keempat, kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Penyajian kontingensi. Beberapa kewajiban kontingensi yang lain harus diungkapkan meskipun perusahaan kemungkinan kerugian yang kecil adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jaminan atas hutang pihak lain. Yang kedua, kewajiban bank komersial mengurus standby letters of credit. Yang ketiga, jaminan untuk membeli kembali piutang atau properti lain yang hubungan yang telah dijual atau diberikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami adalah mengucapkan